Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya Wana Herdiana pada program Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang matematika wajib, yaitu bilangan real. Nah, ini merupakan materi yang sering kita dapatkan saat mengerjakan soal TKA. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, di bilangan real itu ada bilangan. Nah, di mana bilangan itu biasanya yang pertama ini di sini bilangan kompleks. Ada bilangan kompleks. Nah, di bilangan kompleks ini terbagi lagi. Ada bilangan real dan ada bilangan yang tidak real atau tidak nyata. Atau ini biasa juga disebut dengan imajiner. Nah, di dalam bilangan real ini terbagi dua lagi, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, ini yang akan kita bahas tentang bilangan real, di mana bilangan real ini terbagi dua, yaitu irasional dan rasional. Nah, untuk bilangan rasional ini sendiri, karena di sini artinya rasional, nah ini terbagi dua lagi, yaitu pecahan dan bilangan bulat. Pecahan dan bilangan bulat, di mana kita ketahui kalau pecahan itu ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, dan ada pecahan desimal. Kemudian untuk bilangan bulat itu sendiri, di sini ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat nol. Nah, dalam definisi rasional ini sendiri, rasio itu artinya perbandingan. Nah, di mana ini bisa didefinisikan bahwa rasional adalah A per B, di mana B tidak sama dengan 0. A per B, di mana B ini tidak sama dengan 0. Mengapa? Ketika B ini sama dengan 0, maka ini tidak dapat didefinisikan. Nah, inilah ya tentang bilangan real, rasional, dan irasional. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bilangan real. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pengertian bilangan real. Nah, di mana bilangan real itu sendiri mencakup semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam garis bilangan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis bilangan real. Yang pertama ada bilangan asli. Nah, di mana kita ketahui bahwa bilangan asli itu merupakan bilangan positif. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Angkanya adalah positif. Kemudian, yang kedua ada bilangan caca. Nah, bilangan caca itu adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Nah, bilangan asli ditambah dengan 0. Berarti perbedaan bilangan asli dan bilangan caca, di sini kalau bilangan caca tinggal ditambahkan 0. Oke, selanjutnya ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat 0. Nah, ini adalah negatifnya, ini positifnya, dan ini nolnya. Atau bisa disebutkan dengan gabungan bilangan caca dan negatifnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Yang dapat dinyatakan sebagai pecahan di mana A dan B merupakan elemen bilangan bulat dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Ini B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika B-nya sama dengan 0, maka ini tidak dapat didefinisikan atau bisa disebut dengan irasional. Nah, kemudian bilangan irasional. Nah, kalau bilangan irasional ini merupakan akar 2, pi, dan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Jadi, bilangan rasional ini tidak boleh dinyatakan dalam pecahan. Dan irasional ini bentuknya adalah akar atau bisa dalam bentuk V. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan real. Nah, bilangan real itu adalah semua bilangan yang mencakup yang ada di sini. Bilangan asli, bilangan cacah, bulat, rasional, dan irasional. Oke. Sekarang kita lanjut ke operasi bilangan real. Nah, di operasi bilangan real ini ada terbagi 3 ya. Ada kumulatif, ada asosiatif, dan ada distributif. Nah, tentunya ini tidak asing lagi ya bagi adik-adik semua. Di mana komutatif itu adalah pertukaran. Nah, di sini kita bisa lihat pertukarannya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitupun dengan perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, di sini ada contoh. Nah, untuk bilangan komutatif ini, untuk penjumlahannya di sini ada contohnya, yaitu 3 ditambah 4, di mana A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4. Nah, ini adalah B ditambah A sama dengan 7. Nah, ketika kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka A-nya adalah 3 dikali 4, sama dengan, berarti kita balik, B dikali A. Berarti 4 dikali 3. Maka hasilnya adalah 12. Inilah yang disebut dengan komutatif atau pertukaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke asosiatif. Nah, asosiatif ini adalah pengelompokan bilangan. Nah, untuk pengelompokan bilangan, ini sudah ada contohnya, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, ini ada contoh ya dalam bentuk angka, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang dikurungkan adalah 2 ditambah 3-nya, dan setelah kita mengelompokkan sama dengan 3 dan 4-nya yang kita kasih kurung. Berarti hasilnya sama ya, 9. Nah, kemudian untuk contoh asosiatif dalam bentuk perkalian. Berarti kalau perkalian, di sini bisa kita tulis 2 dikali 3 dikali 4. Berarti 2 dikali 3 dikali 4. Maka hasilnya adalah 24. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Nah, distributif itu adalah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini 2 dikali 3 ditambah 4, ini adalah bentuk soalnya. Nah, setelah kita distributifkan, berarti 2 dikali 3, ini A, B-nya. Kemudian 2 dikali 4, A dikali C. Hasilnya adalah 14. Oke ya, inilah yang dimaksud dengan sifat-sifat operasi bilangan. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, di sini manakah yang termasuk bilangan rasional? Nah, yang ditanyakan adalah bilangan rasional. Di mana tadi kita ketahui bahwa bilangan rasional adalah A per B
di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah bilangan rasionalnya dari data yang ada di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada bentuk akar. Berarti kalau bentuknya akar itu bukan bilangan rasional, itu masuk dalam bilangan irasional. Nah, kemudian min 5 itu masuk bilangan rasional, 3/4 juga masuk di bilangan rasional. Ini juga 0,25, bentuknya pecahan ya, pecahan desimal. Kemudian di sini ada V. Nah, di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa akar dan V itu merupakan bilangan irasional. Berarti ini juga bukan rasional. Kemudian min akar 49. Karena ini bentuknya akar, berarti ini juga bukan rasional. Nah, dari angka di sini, dari bilangan ini kita sudah bisa lihat bahwa yang termasuk bilangan rasional yang mana. Nah, kita langsung aja melihat opsinya. Di opsinya ini ada akar, berarti ini salah. Ini juga ada akar dan V, berarti salah ya. Ini ada akar dan V, berarti salah juga. Kemudian kita lihat yang bagian D, 3/4, 0,25, min 5, 7, ada 0 dan 9. Berarti ini termasuk bilangan rasional ya. Kemudian yang bagian E, karena di sini ada akar dan ada V, berarti ini adalah bilangan irasional. Berarti yang termasuk bilangan rasional adalah D. Oke. Kita bisa menentukan dengan mengingat definisi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, nah di soal nomor 2 ini merupakan kita menggunakan operasi perhitungan ya. Nah, di sini ada bentuk penjumlahan, ada bentuk perkalian, dan pengurangan, ada juga pembagian. Nah, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, tentunya adik-adik sudah tahu yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada bentuk di dalam kurung, berarti kita selesaikan dulu. 5 ditambah 2 hasilnya 7. 5 ditambah 2, 7. Kemudian kita kali ya. Nah, karena di sini juga masih ada kurung, bisa ditulis dibagi 4. Oke. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, kita melihat lagi operasi yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana. Nah, di sini ada kali dan di sini ada bagi. Berarti kita selesaikan yang itu terlebih dahulu. Nah, 7 dikali 4 adalah 14. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Oke, maka kita peroleh 14 dikurang 2 hasilnya adalah 12. Oke, jadi jawabannya adalah 12 ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Karena kita harus melihat dulu yang mana yang kita selesaikan terlebih dahulu. Karena ketika kita tidak melihat yang mana yang harusnya kita selesaikan terlebih dahulu, itu hasilnya akan berbeda. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini, berapakah hasil dari 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dibagi 8? Nah, adik-adik tentunya sudah familiar dengan soal-soal seperti ini, di mana 4 pangkat 2 itu adalah 16 ya. Empat pangkat 2 adalah 16. Kemudian 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu nilainya berapa? Karena 2 pangkat 3 ada 8, otomatis 2 pangkat 4 adalah 16. Oke, berarti di sini dibagi 8. Nah, di sini adik-adik bisa menggunakan 2 cara. Kalau misalnya adik-adik mau mengalihkan dulu 16 dikali 16 juga boleh, di mana hasilnya adalah 256.
Tapi ketika adik-adik mau langsung membagi 16 dibagi 8 ini juga boleh. Berarti angkanya lebih sederhana ya. Nah, kalau saya lebih suka menyederhanakan dulu. Berarti 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Maka di sini sisa 16 dikali 2. 16 dikali 2 adalah 32. Oke, maka kita peroleh jawabannya adalah 32. Oke. Ini masih merupakan soal-soal yang tergolong mudah ya. Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi dengan soal-soal seperti ini. Dan tentunya bisa menjawab dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Nah, soal keempat ini adalah soal bentuknya pecahan. Nah, tapi di sini operasinya ada kurang dan ada kali. Nah, ini juga merupakan soal yang masih tergolong mudah, di mana 3/4 dikurang 1/2. Ini adalah bentuknya kurung ya. Terus dikali 2/3. Berarti ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Nah, ketika kita mengerjakan soal pecahan, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Oke, untuk menyamakan penyebutnya, di sini kita bisa lihat, di sini ada 4, di sini ada 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan penyebut 4 ya. 4. Berarti 4 dibagi 4, 1 dikali 3 hasilnya 3 ya. 4 dibagi 2, 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian dikali 2/3. Nah, 3 dikurang 2 hasilnya 1/4 dikali 2/3. Oke, nah di sini juga kita bisa langsung coret-coret, menyederhanakan. Adik-adik juga bisa langsung kali juga boleh. Nah, kalau misalnya langsung dikali kan hasilnya 2/12 ya. Nah, tapi kalau dicoret-coret, ini bisa disederhanakan. Ini 4, ini 2. Kalau disederhanakan berarti di sini 2, di sini 1. Oke, nah 1 dikali 1 kan 1, 2 dikali 3, 6. Maka kita peroleh 1/6. Sedangkan kalau kita kalikan, di sini kita peroleh 2/12. Di mana ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu 1/6. Oke, sama aja ya hasilnya. Berarti ini tergantung dari adik-adik mengerjakan cara yang mudahnya yang mana. Hasilnya sama aja. Berarti hasilnya adalah 1/6. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini merupakan soal dalam bentuk soal cerita. Sebuah pompa air dapat memindahkan 100 liter air dalam waktu 5 menit. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, nah dari soal ini, kalau adik-adik sudah paham dengan polanya, ini adik-adik bisa mengerjakan menggunakan logika juga bisa ya. Karena di sini 100, karena di sini 100, di sini 5, jadi bisa aja 100 dibagi 5 berapa? Berarti hasilnya adalah 100/5 ya. Nah, 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Kecepatan pompa air adalah 20 liter per menit. Apakah ini benar? Nah, di mana kita lihat bahwa dalam kecepatan 5 menit dia dapat memperoleh 100 liter dalam 5 menit. Berarti dalam 1 menit dia dapat memperoleh 20 liter ya. Kita tinggal bagikan aja. Berarti kalau misalnya 100 liter dalam waktu 5 menit, berarti dalam 1 menitnya adalah 20 liter. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Dalam 1 menit,
pompa memindahkan 500 liter air. Oke. Nah, untuk soal cerita seperti ini, benar atau salah, itu saling berkaitan dengan pernyataan sebelumnya. Ketika adik-adik sudah mendapatkan jawaban di pernyataan sebelumnya, otomatis di pernyataan berikutnya itu saling berkaitan. Nah, untuk pernyataan yang kedua, dalam 1 menit, pompa memindahkan 500 liter air. Sedangkan sebelumnya kita sudah mencari kecepatan pompa air berapa dalam per menitnya. Berarti dalam 1 menit pompa memindahkan 500 liter. Berarti bisa dilihat bahwa jawaban ini salah. Karena di pernyataan yang pertama menyebutkan bahwa dalam 1 menit kecepatannya adalah 20 liter per menit. Oke, aman ya? Berarti untuk pernyataan yang kedua ini salah. Sekarang kita ke pernyataan yang ketiga. Untuk memindahkan 120 liter air dibutuhkan waktu 60 menit. Nah, karena kita sudah memperoleh dalam setiap menitnya ada berapa liter kecepatannya, ada 20 ya. Berarti tinggal kita kalikan aja. 20 dikali 6 menit. Berarti 20 dikali 6 menit hasilnya adalah 120. Nah, berarti di sini benar ya. Untuk memindahkan 120 liter air dibutuhkan waktu 6 menit. Berarti pernyataan ini benar. Maka untuk soal nomor 5 ini diperoleh jawaban benar, salah, benar. Intinya adik-adik paham dengan pola konsepnya. Kemudian kalau soal cerita seperti ini, soal benar salah itu saling berkaitan dari soal yang pernyataan pertama sampai pernyataan selanjutnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nah, ini kita masih dalam soal bentuk bilangan ya. Nah, di sini udah ada pecahannya, di sini juga ada akarnya. Di mana kita ketahui bahwa ketika ada akar berarti itu merupakan bilangan irasional. Nah, di sini kita mau cari dulu penyelesaian dari 1/2 min akar 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Nah, kita karena di sini adalah pecahan terus dipangkatkan lagi, maka yang terlebih dahulu kita ingat bahwa A pangkat 2 sama dengan A dikali A. A pangkat 2 sama dengan A dikali A. Berarti ini bisa kita tuliskan 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 ya. 2 min akar 3. 1/2 min akar 3 dikali 1/2 min akar 3. Nah, karena kita sudah memperoleh bahwa 1 dikali 2 min akar 3 dan 1 dikali 2 min akar 3. Maka kita yang harus dicari dulu apanya? Nah, di sini kita menentukan dulu karena ini ada bentuk akar. Berarti yang harus kita cari adalah 2 akar 3 ini nilainya berapa? 2 min akar 3 ini nilainya berapa? Nah, untuk memperoleh nilainya berarti langsung aja kita kalikan. 2 dikali 2, 4. 2 dikali min akar 3 berarti hasilnya 2 akar 3, min 2 akar 3 ya. Nah, kemudian kita kalikan lagi. Akar 3 dikali 2 berarti hasilnya min 2 akar 3. Nah, kemudian di sini 3 akar 3 berarti 3 akar 3 dikali akar 3 berarti hasilnya adalah akar 9. Nah, akar 9 itu nilainya adalah 3. Berarti langsung aja di sini kita berarti hasilnya positif ya, karena minus dikali minus hasilnya adalah positif. Berarti langsung aja kita ubah jadi 3. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka bisa kita
tuliskan lagi bahwa 4 ditambah 3, langsung aja 4 ditambah 3 ini hasilnya 7. Kemudian 2 akar 3 min 2 akar 3 bertemu min 2 akar 3, berarti hasilnya adalah min 4 akar 3. Oke, berarti di sini diperoleh bahwa 7 dikurang 4 min 4 akar 3. Oke, nah di mana di pembahasan sebelumnya kita ketahui ketika ada akarnya berarti itu merupakan bilangan irasional. Berarti ini irasional ya. Nah, karena di sini irasional berarti harus kita ubah ke bentuk rasional. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk rasional? Kita langsung tulis saja 1/7 min 4 akar 3. Untuk mengubah ke rasional, kita kalikan 7 plus 4 akar 3 per 7 dikurang 4 akar 3. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita peroleh 1 dikali 7 ditambah 4 akar 3, hasilnya pasti 7 ditambah 4 akar 3. Nah, karena modelnya seperti ini, berarti kita harus cari lagi. Kita harus karena ini masih bentuk akar, berarti kita harus cari lagi nilainya berapa. Berarti 7 4 akar 3 dikali 7 ditambah 4 akar 3. Nah, berarti 7 dikali 7 hasilnya 49. 7 dikali 4 akar 3 hasilnya adalah 28, positif 28 akar 3. Kemudian kita kalikan lagi, berarti negatif 28 akar 3 ya. 4 akar 3 ketemu dengan 4 akar 3. Nah, di mana akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Berarti angkanya adalah 3. 4 dikali 4 adalah 16. Maka bisa ditulis 16 dikali 3. Oke ya, paham ya 16 kali 3-nya ini dari mana? Nah, karena di sini 16 dikali 3 itu adalah 48, maka 49 dikurang 48 di sini hasilnya adalah 1. Kemudian dijumlahkan dengan 28 akar 3 dikurang 28 akar 3, ini kan hasilnya 0. Berarti dari 7 min 4 akar 3 ini hasilnya adalah 1. Nah, maka di sini dapat kita tulis bahwa 7 ditambah 4 akar 3 ini per 1. Berarti dari opsi di sini yang benar adalah karena 7 plus 4 akar 3 ini sama aja dengan 7 ditambah 4 akar 3. Nah, ini kita hilangkan aja ya per satunya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah C. 7 plus 4 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sepertinya soal terakhir ya. Nah, ini adalah masih dalam bentuk bilangan ya. Kemudian di sini bentuk sederhana dari A pangkat 3, B pangkat min 2 per A pangkat min 1 dikali B. Nah, kita mau menentukan bentuk sederhananya. Nah, di sini kan bentuknya adalah huruf ya, di mana di sini ada pangkatnya. Berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengelompokkan. Nah, gimana cara mengelompokkannya? Semoga adik-adik masih ingat. Ketika kita memiliki A per A, di sini A pangkat M per A pangkat N, maka hasilnya di sini adalah AM dikurang N. A pangkat M dikurang N. Nah,
Karena di sini ada soalnya dalam bentuk pangkat, kemudian bentuknya pecahan lagi, berarti kita lihat dulu. Di sini A pangkat 3 per A pangkat min 1. Nah, ketika kita menggunakan aturan ini yang ada di atas ini, berarti hasilnya adalah A 3 dikurang min 1. Oke, berarti hasilnya adalah 3 dikurang min 1. Berarti ini berubah jadi positif ya. Berarti A ditambah 1 hasilnya A pangkat 4. Nah, kemudian kita mencari B-nya. Nah, B-nya ini adalah B pangkat min 2 per B. Nah, karena di sini cuma B, berarti ini maksudnya B pangkat 1 ya. Berarti B pangkat min 2 dikurang 1. Berarti min 2 dikurang 1 adalah B pangkat min 3. Oke. Nah, berarti kita sudah peroleh di sini untuk A-nya itu sama dengan A pangkat 4 dan B-nya sama dengan B pangkat min 3. Berarti jawaban yang benar adalah C. A pangkat 4, B pangkat min 3. Nah, mungkin inilah materi tentang bilangan real, di mana ini merupakan materi matematika wajib ya. Dan ini merupakan soal-soal yang masih sederhana dan adik-adik pasti bisa menyelesaikannya dengan benar. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat ke depannya untuk adik-adik pelajari dan dapat memudahkan saat mengerjakan soal-soal TKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!